Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala abdahu ar-risalata wa nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kumpulan bahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak, yang ini disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, yang sifatnya disarikan darinya, dan juga ada beberapa tambahan dari kitab lain, sedikit kitab lain. Dan kita masih membahas seputar pasal yang ada pada bab pertama, di mana untuk pasal yang sudah kita selesaikan yaitu pasal ke-6, dari 1 sampai 6 sudah kita selesaikan. Sekarang kita menginjak pada pasal ke-7. Dan sebelum kita menginjak pada pasal yang ke-7, yaitu mendoakan anak-anak, ini mesti dipahami dari pasal pertama sampai pasal ke-6 itu merupakan sistematika ataupun struktur pasal yang sangat bagus, struktur pasal yang sangat bagus berkaitan dengan mendidik anak, walaupun pada bab ini masih seputar dorongan bagi orang tua untuk mengajari anak-anak, tapi pada pasal yang ada di dalamnya itu sebenarnya secara urutan adalah struktur yang sangat bagus. Karena di situ dari bab pertama ini kita bisa dari pasal pertama sampai akhir itu kita bisa mengetahui ataupun bersikap dengan benar kaitannya dengan pendidikan anak itu. Solusi-solusi yang ada padanya itu secara mendasar dibahas di dalam bab pertama ini. Sehingga pada pasal ke-7 ini merupakan perkara yang sangat penting pada saat mengaplikasikan atau merealisasikan pendidikan anak. Ini tentu mesti diketahui oleh para guru, demikian pula orang tua, dan tentu orang tua tidak bisa lepas dari perkara ini. Kenapa? Karena peran guru dan orang tua kaitannya dengan pendidikan anak itu sifatnya bersinergi, atau sifatnya itu saling tolong menolong. Di dalam resum atau di dalam buku kalian itu pertama itu dari riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ini berkata, inna Nabi alaihi salatu wassalam dakhala al-khala fawada'u lahu wadu'an, qala man wada'a hadha fa ukhbira, faqala Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam waktu itu masuk ke dalam WC. Kemudian aku sediakan air, Wadu itu adalah alat untuk wudu, maksudnya air. Alat untuk bersuci, maksudnya adalah air. Maka Nabi alaihi salatu wassalam waktu itu setelah selesai masuk ke dalam WC, setelah selesai kemudian bertanya siapa yang telah meletakkan air ini tadi.
Maka dikabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang perihal orang yang meletakkannya. Maka Nabi bersabda, beliau mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, faqihkanlah dia di dalam urusan agama dan ajarilah dia ta'wil, ajarilah dia tafsir. Kalau lafadznya sebenarnya wa alimhu ta'wil, ajarilah dia ta'wil. Tapi ta'wil itu diterangkan mempunyai 3 makna ya. Makna yang pertama adalah tafsir. Ya. Makna yang kedua adalah hakikat. Ya. Dan makna yang ketiga adalah tahrif, merubah-rubah. Ya. Makanya ada makna yang benar dan ada yang makna yang salah gitu. Sehingga kalau takwil di situ dimanakan kepada makna tafsir. Ya. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Al-ayah. Ayat tersebut yaitu, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu, ya, sampai kemudian akhir ayat ya. Warasikhuna fil ilm, dan orang yang dalam pada ilmunya, yang dalam ilmunya dia mengatakan hakata. Itu lanjutan ayat ya. Maka di situ pada ayat tersebut diterangkan oleh para ulama ada 2 makna ya. Pertama makna tafsir, dan yang kedua makna hakikat. Ya. Makna tafsir manakala warasikhuna fil ilmi yaqulun, ya, al-ayah. Makna tafsir manakala lafadz warasikhuna fil ilmi itu diatofkan kepada lafdzul jalalah, digandengkan kepada lafdzul jalalah, sehingga artinya tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu, yang mereka mengatakan demikian ya, mengatakan seperti bunyi ayat tersebut sampai akhir ayat. Nah, di situ diatofkan itu. Artinya tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya itu. Tetapi kalau warasikhuna fil ilm itu dia tidak diatofkan kepada lafdzul jalalah, tidak digandengkan kepada lafdzul jalalah itu, maka maknanya adalah hakikat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Sehingga lafadz warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang dalam ilmunya, itu sebagai kalimat yang baru. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat, kalau dalam bahasa Arab jumlah namanya. Jumlah yang sifatnya istinafiyah, jumlah yang baru lagi, permulaan lagi. Maka kalau seperti itu maknanya adalah tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Ya. Kemudian makna yang ketiga itu takwil itu adalah tahrif, merubah-rubah. Seperti orang-orang Yahudi, mereka yuharrifunal kalimah an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kalimat yang ada di dalam Taurat itu dari tempat-tempatnya. Ya, seperti kebiasaan orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah juga seperti itu. Nah, mereka punya pemahaman yang menyimpang, mereka mentakwil gitu. Artinya mereka mentahrif ayat Al-Qur'an. Ya. Sehingga mereka merubah dari lafadz wa kalamallahu Musa taklima dirubah menjadi wa kalamallaha Musa taklima. Mereka tahrif dari sakal dhammah kepada sakal fathah pada lafdzul jalalah, dan masih banyak yang lainnya contohnya ya, yang mereka katakan demikian. Maka takwil di sini adalah maknanya tafsir. Ya. Wahai Allah, pahamkanlah dia dalam agama dan ajarilah dia tafsir. Ya. Dan Rasulullah SAW beliau mendoakan Ibnu Abbas ini
ini menunjukkan bahwa seorang murid itu dia mesti punya adab kepada seorang guru, sehingga seorang guru dia akan penuh kasih sayang mengajarinya gitu loh. Punya adab. Adabnya apa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di sini menyediakan air wudhu, air apa untuk bersuci, air untuk bersuci dari beliau masuk ke dalam WC itu, ya dakhalal khala. Masuk ke dalam WC itu sebenarnya kalau dilihat termasuk dari hajat yang seolah-olah tidak ada kaitannya dengan ilmu gitu. Kan yang kaitannya dengan ilmu itu kan misalnya mengajar, seorang guru dalam kelas mengajar, itu kan ada kaitannya. Tapi kalau seorang misalnya kencing, seorang makan, seorang ke WC, itu kan sebenarnya nggak secara langsung berkaitan dengan ilmu, menuntut ilmu gitu. Tapi ini sifatnya tabiat gitu loh. Tabiat ya dunia sebenarnya secara asal. Tapi terkadang perkara tersebut terjadinya di saat seorang menuntut ilmu gitu. Karena tabiat itu nggak bisa ditinggalkan kan. Orang walaupun dia ngajar itu kan ya butuh makan minum gitu. Butuh makan minum. Kalau dia merasa mau buang air ya dia akan buang air gitu. Seperti itu. Maka di sini ada isyarat ya bahwa seorang penuntut ilmu itu di dalam menuntut ilmu hendaklah dia punya adab. Kalau dalam perkara yang sifatnya tabiat saja sampai punya adab, apalagi dalam perkara yang memang langsung berurusan menuntut ilmu. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu bukan di majelis ya. Beradabnya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bukan di majelis, tapi di luar majelis. Ya. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengetahui bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu menyediakan air wudhu itu bukan dikarenakan bekerja ya. Ibnu Abbas bekerja mencari uang, bukan seperti itu. Sehingga hal ini mesti dibedakan ya, dibedakan. Seorang murid manakala dia melayani gurunya di dalam hal-hal yang sebenarnya secara asal bukan langsung berkaitan dengan menuntut ilmu, itu sifatnya mesti suatu bentuk penghormatan, pemuliaan, bukan ingin mencari nafkah gitu. Beda kalau misalnya ada seseorang walaupun ustadz atau ulama ya, dia mampir di terminal. Dia sedang ada di terminal kemudian masuk WC. Nah, tentu di situ disediakannya air, disediakannya alat-alat misalnya kayak sabun dan yang lainnya oleh petugas WC di situ memang untuk dibayar gitu loh. Sehingga ada tulisan kencing 2.000, mandi 3.000, kan seperti itu kan. Jadi mesti difahami masalah ini dulu gitu, supaya seorang tidak salah gitu loh. Ya, tidak salah. Sehingga pada saat Rasul alaihi salatu wassalam, karena urufnya Abdullah bin Abbas itu berada di dekat Nabi adalah untuk belajar, walaupun ini bukan urusan belajar, walaupun bukan urusan belajar secara langsung, karena ini kaitannya dengan melayani masalah hajat gitu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membalas dengan hal yang berkaitan dengan tujuan Abdullah bin Abbas berada di dekat Nabi. Tujuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dekat Nabi itu kan untuk menuntut ilmu. Maka dibalas dengan doa. Kaitannya dengan menuntut ilmu, wahai Allah, fahamkanlah dia dalam urusan agama dan ajari dia tafsir. Dan balasan dari Rasul alaihi salatu wasallam pada saat mendoakan Abdullah bin Abbas ini, kalau dilihat dari adabnya Abdullah bin Abbas ya, itu tidak sebanding gitu. Maksudnya dibandingkan kebaikan Rasulullah, kemudian Abdullah bin Abbas melayani Nabi dengan menyediakan air wudhu itu, atau air, bukan air wudhu ya, karena di situ air ya, itu
kalau dibandingkan tidak ada bandingannya. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi ini satu bentuk tawadhu gitu. Satu bentuk merendahkan hatinya di hadapan gurunya. Nah ini penting. Karena ilmu itu kan di satu sisi kita tahu keutamanya diangkat derajat kan demikian. Dan diangkat derajatnya orang berilmu itu bukan dalam derajat dunia saja, bahkan derajat agama. Derajat agama. Dia mulia, diangkat derajatnya di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Maksudnya manusia siapa? Orang-orang yang beriman. Berbeda kalau ilmu dunia diangkat derajat, tetapi khusus masalah dunia. Ya, di hadapan manusia, di hadapan Allah belum tentu gitu. Tapi kalau urusan agama itu kaitannya pengangkatan derajat di hadapan Allah, demikian pula di hadapan manusia dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga menuntut ilmu di satu sisi diangkat derajat keutamanya. Kita tahu ada amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat itu adalah tawadhu. Man tawadhu alillah rafa'ahullahu taala. Barang siapa mentawadhukan diri di hadapan Allah atau karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Berarti orang yang dia akan mendapatkan ilmu itu hendaknya dia tawadhu. Kalau dia dapat ilmu kemudian sombong, mesti justru yang didapat adalah sebaliknya. Bukan diangkat derajat, tapi dibenamkan derajatnya. Sehingga di sini mesti ada apa istilahnya sinkron ya, antara ilmu dengan tawadhu itu sinkron itu. Ya, ada keterkaitan, kesinkronan padanya. Dan untuk bisa seorang mendapatkan derajat tinggi ya dalam menuntut ilmu, ya dia mesti memperhatikan adab-adab di dalam menuntut ilmu. Karena adab dalam menuntut ilmu itu salah satu dari bentuk tawadhu. Ya, dari bentuk tawadhu. Bahkan kalau dia menuntut ilmu kemudian dia mentawadhukan diri, itu nanti kalau dia berhasil dalam menuntut ilmunya, maka ketawaduan itu akan menjadi bekal yang luar biasa di dalam dia berdakwah. Kalau orang tidak punya tawadhu, menuntut ilmu pandai saja, muridnya bisa diperalat itu, kesempatan itu. Nanti setelahnya muridnya diperalat. Kita tahu bahwa tawadhu itu ya, dengan yang namanya kasih sayang, berlemah lembut, itu nampak satu sama lain saling berpengaruh gitu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ya, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentawadhukan diri di hadapan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Itu diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Padahal beliau sudah menjadi seorang guru gitu, pembimbing. Nah, yang kita lihat di sini juga demikian. Abdullah bin Abbas itu beliau tawadhu di hadapan Nabi, maka Nabi dengan penuh ketawadhuan membalas, mendoakan dengan kebaikan, dan itu bentuk kasih sayang. Untuk kasih sayang, sehingga muridnya menghormati, gurunya menyayangi. Itulah gambaran ya, yang sangat bagus. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam sering beliau mengatakan, ana lakum bimangzilatil walid uallimukum. Saya ini di hadapan kalian berada pada kedudukan seperti berada pada kedudukan orang tua kalian. Yang aku ajari kalian, aku didik kalian, uallimukum. Artinya di sini ya, Nabiullah Muhammad SAW memposisikan dirinya seperti orang tua. Orang tua itu kan menyayangi anak-anaknya, Dia menginginkan anaknya itu bisa lebih baik daripada dirinya. Tidak ada satupun manusia yang dirinya itu senang untuk dilebihi kedudukannya, kecuali orang tua. Orang tua itu kalau anaknya, misalnya dirinya kaya ya,
punya mobil 100, punya mobil 5 misalnya. Dia pengen anaknya punya mobil 100. Nah, misalnya orang tua dia punya gelar S1, zaman dulu dokter Andes itu, insinyur dan lain sebagainya. Dia mesti pengen anaknya doktor, profesor, seperti itu. Orang tua misalnya hafal juz amma, mesti pengen anaknya hafalnya lebih daripada juz amma, kalau bisa hafal Quran, kan seperti itu. Karena memang cinta orang tua kepada anak itu tulus. Kalau cinta anak kepada orang tua, tidak tahu ya. Makanya dikatakan bahwa cinta orang tua kepada anak itu sepanjang jalan. Jalan itu kan tidak putus-putus. Tapi kalau cinta anak kepada orang tua itu sepanjang galah. Galah itu kan cuma berapa meter ya? Nggak tahu yang sering main loncat tinggi itu apa. Ya, loncat tinggi sepanjang galah. Galah itu kan cuma 3 atau 4 meter gitu. Artinya betapa pendeknya gitu loh. Maka perlu anak itu dididik sehingga anak itu menyadari kalau orang tuanya itu sangat mencintainya, sehingga dia mau membalas untuk mencintai orang tuanya dengan cara yang terbaik. Nah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini sebenarnya di dalam beberapa riwayat itu ada apa istilahnya beberapa lafaz ya. Di dalam riwayat yang lain sebagaimana dalam buku kalian itu, An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala dhammani an-nabiyyu alaihi salatu wasallam ila sadri wa qala Allahumma alimhul hikmah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam mendekap diriku ke arah dadanya sambil beliau berdoa, ya Allah ajarkanlah dia hikmah. Ya, ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, dan Ibnu Majah tapi ada riwayat Ibnu Majah dengan tambahan ya takwil al-kitab, yaitu tafsir kitab. Juga di dalam riwayat yang lain itu ada lafaz ya di mana Ibnu Abbas mengatakan da'a Rasulullah alaihi salatu wasallam an yazidani Allahu fahman wa ilma. Rasul alaihi salatu wasallam berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk diriku kefahaman dan ilmu. Ini dalam riwayat Imam Hakim ya. Dan beliau mengatakan sahihun ala syarti sahihaini. Sahihaini, bukan sahihaini tapi syaikhaini, dua sahih ya. Ini hadisnya sahih menurut Imam Hakim, sahih menurut syarat dua sahih yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain diterangkan dengan lafaz an ya'taniyal hikmata maratain, tanpa lafzul jalalah ya. Rasul alaihi salatu wasallam berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuk diriku hikmah itu 2 kali. Berulang 2 kali. Artinya ini adalah doa Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Dari sini hendaknya orang tua manakala melihat tindakan anak yang khusus ya, yang memang bagus, atau seorang murid punya tindakan yang luar biasa, hendaklah dia doakan dengan doa yang terbaik, yang sesuai dengan korinahnya. Misalnya seseorang murid misalnya dia punya kecepatan menghafal, punya rajin menghafal, atau enggak punya kecepatan menghafal tapi dia rajin menghafal. Kemudian dia punya adab yang bagus. Dan adab itu benar-benar nampak sekali gitu. Hendaklah dia doakan misalnya
Mudah-mudahan Allah mudahkan kamu untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kamu bisa menghafal Al-Quran dan doa-doa yang semisalnya. Mendoakan dirinya atau bisa dia dengan doa yang di domirnya goib ya Allah, ya wahai Allah, mudahkanlah dia menghafal Al-Quran dan yang lain sebagainya. Ya, seperti itu. Adapun pada perbuatan yang sifatnya berulang ya, dan perbuatan itu baik, itu nanti ada sendiri caranya memberikan mukafaah namanya, memberikan penghormatan. Kalau para ulama sering mengatakan ahsanta, kamu telah berbuat kebaikan. Kalau dalam bahasa Jawa, oh, bagus tenan gue. Ahsanta itu kalau dalam bahasa kita bagus tenan gue. Dan lafadz ahsanta itu kalau dalam bahasa Jawa bagus tenan kamu gitu. Itu bukan berarti bagus rupanya. Bagus rupanya enggak. Karena kalau rupa itu bisa macam-macam. Coba aja kalau ada anak walaupun mukanya enggak tampan tapi tindakannya bagus, mesti akan dipuji bagus tenan kowe le gitu. Tampan sekali kamu, bagus sekali kamu. Yang dimaksud adalah akhlaknya. Ahsanta. Ya. Itu biasa diucapkan oleh para ulama ya. Seperti itu. Dan uruf kita juga ada gitu. Ya. Kalau kemudian memang kelebihan itu nampak ya. Kelebihan itu nampak dan bisa menimbulkan manusia itu memuji. Biasanya terpujinya manusia bisa mendatangkan hasad ya, keirian. Maka di sini pentingnya untuk mendoakan barakallahu fik. Jadi bukan ahsanta tapi barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberkati kamu. Karena doa barokah inilah yang bisa menghalangi untuk kemudian muncul pada diri seseorang yang melihatnya itu hasad, menghalangi. Makanya tatkala ada seorang sahabat yang seorang laki-laki di zaman Nabi yang waktu itu mandi kelihatan punggungnya itu putih gitu. Takjub kemudian. Lelaki yang lain takjub kemudian setelah itu memuji. Tapi pujian itu muncul dari tabiat jiwanya yang jelek. Saat itu dia langsung sakit perut. Langsung memegang, terjatuh. Tatkala hal itu ditanyakan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bertanya, "Apa yang kalian katakan?" Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan teguran. "Kenapa tidak kamu doakan barokah?" Ini menunjukkan bahwa barokah itu bisa menghalangi ain. Karena terkadang keutamaan itu bisa mendatangkan ain. Makanya hati-hati ya, yang namanya orang punya keutamaan. Kalau orang cerdas ya, kalau keutamaannya itu luar biasa itu nggak ditampak-tampakkan gitu. Kecuali ditampakkan di hadapan orang-orang yang punya ilmu gitu loh. Sehingga kata-katanya bagus gitu. Coba saja kalau kita lihat ya, Syekhul Islam dikatakan di waktu beliau kecil itu kan tidak punya kebiasaan seperti anak-anak itu. Syekhul Islam itu. Yang lainnya suka diajak main, tamasya. Beliau di rumah terus menghafal kitab. Sampai suatu saat diajak dan tidak mau gitu loh. Nah, keluarganya pulang dari bepergian, dia cerita kepada salah satu keluarganya bahwa dia sudah menghafal kitab ini gitu. Sehari itu kan. Maka oleh saudaranya itu dinasihati jangan kamu ceritakan masalah ini. Karena ini kelebihan. Kalau ada orang hasad bisa hilang ini. Kalau ada orang punya ain bisa hilang kelebihan ini. Nggak sembarangan ain itu ya. Bahkan pernah dikisahkan seorang ulama ya. Ini kisah nyata itu. Dikisahkan seorang ulama itu sudah umurnya sekian 60-an, 70-an tahun gitu. Bahkan lebih ya. Itu dia masih bisa membaca dari kitab mushaf yang kecil tanpa pakai kacamata. Tanpa pakai nadhoroh.
pakai kacamata. Suatu saat dia kedatangan tamu itu. Tamu ini takjub. Melihat umur segitu masih bisa membaca Quran dengan mushaf yang kecil. Sama yang kecil, yang biasa disai itu. Tetapi yang anehnya setelah orang tamu itu pulang, kemampuan bacanya hilang. Akhirnya matanya itu blaur itu, nggak bisa membaca lagi. Nggak bisa melihat mushaf yang kecil. Waktu itu dikhawatirkan karena ain tamu tersebut dicari tapi nggak ketemu. Karena kalau ain nanti kan disuruh wudhu, airnya digunakan untuk mandi orang yang terkena ain. Ya. Nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dahulu Nabi Yakub alaihi salam pada saat anak-anaknya pergi setelah Nabi Yusuf itu hilang itu kan, Nabi Yusuf dicemplungkan di sumur itu kan, suatu saat anaknya kan kemudian pergi karena anaknya itu tampan-tampan semua ya. Maka pesan Nabi Yakub untuk masuk di kota itu dari pintu yang berbeda, jangan dari satu pintu. Karena kalau dari satu pintu ada kelompok orang tampan-tampan itu mesti orang akan terperanjat. Dan itu memungkinkan terjadi ain. Tapi beliau memerintahkan, menganjurkan pada putra-putra beliau itu untuk masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Karena kalau orang tampan cuma satu, itu ya paling ya dilihat sebentar hilang gitu loh. Tapi kalau banyak, kok kayak gitu. Jadi memang ketampanan dari keluarga Nabi Yakub itu tidak sekedar pada Nabi Yusuf saja ya, tapi saudara-saudaranya juga kayak gitu. Ya. Makanya hendaknya orang itu kalau tahu punya kelebihan ya enggak apa-apa ditambahkan, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Kecuali kalau dia punya apa? Punya basic ya. Punya amalan, punya benteng ya. Kalau enggak ya malah resikonya besar gitu. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ya, laukana syai' sabaqal qadar lakanatil ainu sabaqathu. Andai kan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain itu yang akan mendahului takdir. Dari takdir. Wallahu ta'ala alam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus adalah peserta kajian Kamusa. Kemudian di dalam kitab Tahdhibul Kamal itu diterangkan ya, kanat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yaujun Nabi alaihi salatu wasallam tukhrijul Hasan ila ashabi Rasulillah alaihi salatu wasallam wa huwa shaghir wa kanat ummuhu munqati'atan ilaiha fakanu yat'una lah fa akhrajathu ila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fada'a lahu faqala Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yaitu istri Nabi, waktu itu membawa Al Hasan kepada para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Waktu itu Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma itu masih kecil ya. Sementara ibunya yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha itu sudah terpisah. Sudah terpisah dari Ummu Salamah waktu itu. Terpisah. Maka para sahabat pun mendoakan Al Hasan ini. Ya. Kemudian Ummu Salamah membawa Hasan ini, Al Hasan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab pun mendoakan Al Hasan dengan beliau berdoa, wahai Allah, fakihkanlah dia dalam urusan agama dan jadikan manusia itu cinta kepadanya. Ya. Dari doa Umar ini nampak sekali ya, di satu sisi Al Hasan ini cucu Rasulullah ini dia adalah faqih gitu.
Korinahnya nampak, belajar itu sering bersama para sahabat. Kadang beliau duduk bersama Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu taala anhu, para sahabat yang ahlul hadis, beliau duduk di situ. Ya, biasa. Ya. Dan juga di zaman Nabi itu sudah Nabi bersabda tentang Hasan ini bahwa beliau ini sayyid, beliau ini pemimpin. Di mana beliau ini akan mempersatukan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang berselisih. Ya, yang berselisih. Artinya kalau kemudian bisa menjadikan persatuan, itu mesti orangnya dicintai kan gitu. Maka doa dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa habibhu ilan nas. Ini menunjukkan beliau punya ketajaman yang luar biasa. Umar di dalam berdoa punya ketajaman luar biasa. Satu sisi tentunya berkaitan dengan doa Nabi, dan yang memudahkan untuk dua kelompok pasukan kaum muslimin atau dua kelompok kaum muslimin yang berselisih jumlahnya besar ini, itu tidak akan mungkin bisa dipersatukan kecuali oleh orang yang dicintai dari dua pihak gitu. Padahal beliau berada di pihak lawannya gitu. Dan dicintai karena apa? Karena beliau ithar. Beliau lebih mendahulukan agar Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma yang menjadi penguasa, khalifah. Beliau ya, kebesaran hatinya itu menjadikan beliau itu seorang sayyid ya. Seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin itu tidak mesti dia berkuasa gitu. Tapi tatkala dia punya jasa yang besar di tengah kaum muslimin, dia adalah sayyid. Dia adalah seorang pemimpin. Nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang lain ada sedikit lebih panjang ya. Qala Al-Hasan ibnu Abdillah Al-Fuzari rahimahullah ta'ala qadima alaina Ibrahim ibnu Adham wa kana idza jaa nazala ala abi wa ana sabiyun faja'a faqara al-baba faqala li abi undur man hadha faqarasu fa idza rajulun adam alaihi aba'atun fafaza'tu minhu fadakhaltu faqultu ya abata rajulun ma'rifuhu fakharaja ilaihi abi falamma ra'ahu i'tanaqah thumma dakhala fa akhadha yuhaddithuhu wa waqaftu ana baina aydihima faqala lahu abi ya aba ishaq inna ibni hadha balidun fi ta'allum fatullah ta'ala an yuhabbiba ilaihil ilma wa an yarzuqahu halalan faqadani bihijrihi wa masaha bi ra'si thumma qala Allahumma alimhu kitabak warzuqhu rizqan halalan. Subhanallah. Fa allamani Allah taala kitabahu wa ja'a salkhun min nahl wa waqa'a fi manzili falam yazal yazidu hatta ghalabani ala tabuti kutubi. Di dalam kitab Hilyatul Auliya. Berkata Al-Hasan bin Abdullah Al-Fuzari, ini kisah yang bagus sekali ya, tentang orang tua yang punya kecerdasan ya. Beliau berkata, Ibrahim bin Adham mendatangi rumah kami dan kebiasaan ayahku apabila dia datang ya, waktu itu wa kana idza jaa nazala ana ulangi wa kana idza jaa nazala ala abi ya, artinya Ibrahim bin Adham itu datang ke kota kami ya, dan beliau datang, yaitu Ibrahim bin Adham datang, itu pasti akan menemui bapakku gitu. Nazala ala abi. Waktu itu aku masih kecil, kata Al-Hasan bin Abdullah Al-Fuzari rahimahullah ta'ala ya. Maka satu saat beliau datang, Ibrahim bin Adham ini, kemudian mengetuk pintu. Kemudian bapakku berkata kepadaku, coba kamu lihat siapa orang yang mengetuk pintu itu. Maka aku pun keluar,
tiba-tiba aku lihat, oh seorang laki-laki, ya, Adam, maksudnya manusia gitu, seorang laki-laki itu yang dewasa. Padanya ada mantel, di tubuhnya itu pakai mantel gitu. Aku pun takut, aku takut kepadanya. Orang pakai mantel itu kan, kadang ya, biasa anak kecil kadang takut lihat pakaian yang gede, glomroh-glomroh itu kan takut itu. Aku masuk. Kemudian aku berkata, wahai bapakku yang aku cintai, yang ngetuk pintu itu seorang laki-laki yang aku nggak kenal gitu. Maka bapakku pun keluar menemuinya. Tatkala bapakku ini melihat dia, jadi anak kecil kan biasa ngikuti gitu. Tatkala aku lihat, ya, falamma ra'ahum, manakala bapakku di situ melihatnya, langsung dipeluk gitu lelaki tersebut. Kemudian keduanya itu masuk rumah. Artinya bapakku dan Ibrahim bin Adham. Ya, fa'akhoda, sambil di tamunya, beliau itu membawa tamunya tersebut, Ibrahim bin Adham, sambil mengajak bicara gitu loh, ngobrol. Waktu ngobrol itu, duduk di dalam rumah ngobrol itu, aku berada di hadapan keduanya. Ya, biasa anak kecil ada tamu itu kadang ngelendot-ngelendot bapaknya gitu loh. Dan di situ biasa gitu. Maka bapakku berkata kepada Ibrahim bin Adham, wahai Aba Ishak, anakku ini pikirannya tumpul. Balidun fitalum. Dia lambat pemahamannya, melempem. Di dalam belajar itu melempem, nggak paham-paham gitu loh. Mau belajar tetapi melempem gitu, hasilnya melempem, tumpul, lambat. Maka berdoalah kamu kepada Allah untuk menjadikan dia cinta kepada ilmu. Dan berdoalah kepada Allah agar supaya Allah memberikan rezeki kepada dia, rezeki yang halal gitu. Ya. Maka Ibrahim bin Adham waktu itu mendudukkan aku di pangkuannya. Jadi dibawa, kemudian diminta untuk duduk, didudukkan di pangkuan Ibrahim bin Adham. Sambil di masahar roksi. Sambil waktu itu Ibrahim bin Adham itu mengusap-usap kepalanya gitu. Sebagai seorang tua biasa kan. Ya, lihat anak disayangi gitu loh. Masih kecil itu. Ya, masih kecil. Sehingga di situ Ibrahim bin Adham doanya enggak kemudian mengangkat kedua tangan, itu enggak. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, ya enggak mendoakan kedua tangan dengan kedua tangan menengadah, enggak, tapi langsung. Dan doa yang langsung seperti itu menunjukkan ketulusan ya. Atau memudahkan untuk seorang langsung berdoa gitu loh. Ya. Maka kemudian dia berdoa, wahai Allah, ajarkanlah kepada dia kitabmu. Dan berikan kepada dia rezeki yang halal. Maka di waktu dewasa, Hasan ini kemudian mengatakan, Hasan bin Abdullah Al-Fuzari ini, maka Allah pun mengajarkan kepadaku kitabnya. Artinya dia kemudian alim dengan kitabnya Allah. Dan kemudian datang itu salkhun minan nahl, sekelompok lebah madu. Bahwa kok afi mangzili, kemudian lebah madu ini menempat di rumahku. Ya tahu kan namanya lebah madu, hasilnya madu kan banyak kan gitu. Terus menerus lebah madu itu datang ke rumahku itu bertambah. Sampai kemudian ya melampaui dari lemari kitabku. Saking banyaknya lebah madu jadi itu. Artinya doa dari Ibrahim bin Adham tersebut itu dikabulkan oleh Allah, khusus pada saat beliau mendoakan Al-Hasan bin Abdullah Al-Fuzari gitu loh. Nah di sini seorang tua yang cerdas gitu loh. Tatkala datang tamu, tamunya soleh gitu loh. Tamunya alim, dia minta doa. Ya. Saya ada sebuah kisah ya. Ya saya kadang masih menanti. Ya. Ada di antara guru kami itu yang biasa anak punya putra masih kecil ya, waktu belajar di hadapan Syekh Shalih Al Fauzan itu sering dipangku sama Syekh Shalih Al Fauzan ya, dan tidak sekedar dipangku tapi juga didoakan gitu. Ya. Karena belajarnya dekat ya, belajarnya bukan sekedar di muhadharah di masjid, saya memang dekat gitu. Takhusus gitu. Ya. Wallahu taala alam.
Kemudian karena ini perkara ini penting ya, sehingga ini kadang orang banyak melupakan itu. Mengajari itu penting dibikin anaknya cerdas demikian. Tapi masalah ini lupa gitu loh. Lupa. Kenapa kok orang-orang yang berhasil di dalam belajar itu sering kita dapati itu justru di saat tidak ada bapaknya, tapi yang ada hanya ibunya atau yatim istilahnya. Karena biasanya orang tua itu kalau tunggal kemudian nampak kelemahan, doanya itu kuat. Ya. Ini sebuah pelajaran ya, saya ceritakan kisah ini benar-benar terjadi gitu. Ya, ada seorang tua, tapi dia doa masalah dunia itu. Ya, ada seorang tua punya anak, tetapi nakal gitu. Anaknya itu nakal, sering masuk sekolah sana mukul gurunya, sekolah sana demikian, akhirnya sampai dikeluarkan di sekolah itu beberapa kali gitu. Akhirnya sekolah di sekolah yang apa istilahnya nggak dipandang sama sekali sekolahnya tersebut. Ya, ibaratnya kalau dalam bahasa kita sekolah turan gitu. Ya sisa-sisa gitu. Tapi karena orang tuanya itu mungkin udah sakit hati dan yang lain sebagainya, kok nasib anaknya seperti itu, sekolah di sana seperti itu. Kemudian dia ingin membuktikan kepada orang yang mencela dan mencerca itu, kemudian dia banyak berdoa kepada Allah. Ya, kalau seperti itu kan sifatnya dunia gitu loh. Sampai suatu saat dia berdoa terus. Ya. MPTN itu diterima di sekolah negeri, universitas negeri yang cukup punya nama. Padahal sejak sekolah itu berdiri sampai saat itu belum pernah ada satupun yang keterima di universitas negeri. Negeri aja belum pernah. Apalagi yang universitas yang punya nama gitu. Ya. Dan itu diceritakan pada kami waktu itu. Karena ibunya berdoa. Nggak nalar, bener-bener nggak nalar. Kalau tes UMPTN pun nggak lolos kemungkinan. Karena anaknya juga di satu sisi nakal dan lumayan bodoh gitu. Nggak kemudian pinter cerdas itu enggak gitu. Tapi yang ingin menjadi pembahasan di sini adalah kaitannya dengan doa, dan Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang didoakan. Makanya kalau kalian misalnya benar-benar seperti itu ya, hendaknya perhatikan betul doa itu yang terbaik gitu loh. Kalau kita punya kebaikan, kadang kalau kita melihat ada orang tulus mendoakan kita, ya, ada orang tulus mendoakan kita, doakan aja. Minta, kalau kemudian dia ingin mendoakan kita, karena terkadang doa itu belum tentu dari orang soleh terkadang ya, tapi dari orang yang punya ketulusan, mungkin dari orang yang ditolong atau apa, doanya bagus. Ya. Yang dengannya itu kemudian Allah perbaiki gitu loh. Nah, tapi secara khusus di sini karena perkara ini perkara yang benar-benar penting ya. Orang banyak melupakan dalam masalah ini gitu. Ya, yang penting sekolah favorit demikian ya masuk gitu. Tapi kadang lupa dalam masalah ini. Maka untuk pasal yang ketujuh ini benar-benar saya tekankan gitu. Sehingga bagi para guru gitu, para guru itu juga mesti punya sifat seperti ini. Makanya dahulu kalau kasus-kasus yang sering kami dapati di pondok pesantren, waktu dulu kami ngurusi pondok pesantren ya kami ngurusi sekitar hampir 15 tahunan ya, ngurusi, kalau digabungkan itu sekitar segitu, 8 tahun, yang satu sekitar 7 tahun, tapi walaupun ada tahun yang sama gitu loh, yang ngurusi ya, sekitar 13 sampai 15 lah, karena ada yang bersama-sama tahun. Itu kadang sering beberapa ustadz ataupun ustadzah itu konsultasi gitu, menceritakan tentang ahwal murid itu. Sampai suatu saat ada yang menceritakan masalah itu sampai bunek pikirannya mungkin ya, ustadzahnya itu penuh pikirannya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu cuma seputar misalnya ini bagaimana caranya, sudah diterangkan caranya demikian, itu nggak selesai gitu loh.
Nah, ini menunjukkan bahwa yang belajar, yang ngajar ini butuh untuk segera dia bermuasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu saya memberikan jawaban sederhana saja. Sudah, kamu ambil air wudhu saja sana. Kemudian sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu dimudahkan oleh Allah dalam mengajar. Itu jawaban yang saya berikan kepada beliau-beliau. Ya, akhirnya kita dapati hal yang benar-benar menakjubkan. Bahkan sampai orang tuanya datang dari kota jauh, itu orang tuanya kan badannya gede itu, badannya kekar. Saya tanya, gimana kabar putranya gitu. Bukan saya yang ngajar adalah ustadzah, kan itu putri itu. Ya tanya, gimana kabar putranya gitu. Dengan kondisi yang dulu sebelumnya seperti apa. Malah dia dengan badan yang gede, badan kekar, di hadapan saya nangis gitu. Nangis itu, Tat, saya nggak bisa cerita lah, Tat. Saya lihat itu perubahan yang seperti ini itu. Saya benar-benar berterima kasih, bersyukur dan lain sebagainya. Ini pentingnya apa? Pentingnya doa gitu loh. Ya, doa. Bagian terakhir yang saya bacakan, qala Umar ibnu Sinan, lama aqbala dunun ilan manbah. Istaqbalahun nasu fa kharastu fihim wa ana sabi. Wa waqaftu alal qantarah. Faqala li ya gulam razaqallahu ilmar riwayah wa alhamaka dirayah wa riayah. Ini dalam tarikh Dimasko. Berkata Umar bin Sinan, ini seorang ulama. Tatkala Dunun dia mendatangi sampai ke daerah namanya Mambah. Bukan Mambah, Mambats ya, saya keliru baca. Maka manusia waktu itu menyambutnya. Dan aku berada di tengah manusia waktu itu untuk menyambut Dunun, seorang ulama. Saya waktu itu ada di tengah mereka, sementara aku masih kecil waktu itu. Maka aku pun berdiri di dekat jembatan. Tatkala lewat Dunun, kemudian dia mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil gitu loh, yang mau menginjak balik gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kamu ilmu riwayat, ilmu hadis. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kamu itu keahlian di dalam membahas sesuatu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kamu itu ketelitian. Ya, ketelitian. Ini penting ya, masalah seperti ini ya. Ini sengaja kami bahas secara khusus dalam satu majelis. Ya, tidak kami gabungkan dengan pasal lain karena pentingnya perkara ini. Ya, pentingnya perkara ini. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Ya, kalau ada pertanyaan kami persilahkan.